PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh. Disajikan oleh Provolt, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Berikan saya, mengejek saya terus. Tadi pagi, kesabaran saya habis. Saya sikat dia. Saya hajar sampai kepalanya copot. Paksi. Ada saja kau ini. Lalu ibumu bilang apa? Saya harus ganti. Hari ini juga, saya harus mendapatkan batu yang besarnya sama dengan patung itu. Kau akan mencarinya kemana? Ke sungai Kayakas, Pak Brahma. Di sungai itu, batunya banyak. Terutama di hulu. Besar-besar. Iya, berangkatlah. Wah Brahma. Ya? Kakang Mas Bentar ikut ya? Ya, boleh. Ayo Bentar, antar adikmu ini. Daulat. Dinda Harnum, tadinya aku kira cinta Bentar kepada Lasmini cinta ingusan. Tidak taunya malah mendalam. Tadinya mungkin tidak. Tapi setelah diajak tidur oleh Lasmini, jadinya Bentar tidak bisa melupakan Lasmini. Iya. Itulah, saya jadi bingung. Tapi saya lihat, kemarin bermain-main gembira sekali dengan Raden Paksi. Berlatih perang-perangan sehari suntuk. Kalau di sini dia bisa terhibur sebab ada Raden Paksi. Tapi kalau di kampung Jamparing kan sunyi. Dia sering ngelamun. Biasanya untuk melupakan perempuan. Obatnya harus perempuan lagi. Dinda Harnum suka berkata begitu. Betul kok. Itu obat mujarab. Bentar dikawinkan begitu? Jangan. Dia masih terlalu muda. Lalu? Dipacang-pacangkan. Apa? Dipacang-pacangkan dengan siapa? Gadis-gadis keraton. Banyak yang cantik. Kelihatannya Bentar belum berminat. Dia acuh tak acuh kalau bersua dengan gadis-gadis keraton. Contohnya Dewi Roro Amiati, putri Tumenggung Wiratmaja. Kurang cantik bagaimana? Iya, dia kembang keraton Madangkara. Saat ini dialah gadis yang paling cantik di keraton Madangkara. Nah, saya dengar kabar selentingan Tumenggung Wiratmaja berkeinginan menjodohkan putrinya itu dengan Bentar. Pantas, waktu ada upacara mitembeyan di kampung Jamparing, Tumenggung Wiratmaja menyodorkan Dewi Roro Amiati untuk menjadi gadis pembawa sesajen di samping Raden Bentar. Nah, itulah. Tapi Bentar dingin sekali. Acuh tak acuh. Coba. Terhadap gadis-gadis, Bentar memang agak pemalu. Dingin dan acuh tak acuh. Alim sekali. Iya, saya pikir juga begitu. Bentar pemuda yang alim. Tidak tahunya dengan Lasmini sampai berbuat begitu. Bentar itu diam-diam, tapi mendalam. Begini saja, kita carikan lagi yang lain. Maksud Dinda Harnum? Mungkin gadis-gadis keraton Madangkara yang cantik-cantik itu, ya? Bahkan yang tercantik, Dewi Rara Amiati yang mendapat julukan kembang keraton Madangkara, bukanlah jenis gadis idamannya. Ya? Artinya, ya, seleranya Bentar bukan gadis seperti itu. Lalu yang harus bagaimana lagi? Dewi Rara Amiati itu kan cantiknya seperti apa? Sulit dicari tandingannya. Selera itu bukan perkara cantik atau tidak, Kanda Dewi Pramita. Nah, lalu apa yang cocok dengan selera? Seorang gadis idaman belum tentu harus cantik. Yang biasa-biasa saja, bahkan bisa lebih memiliki daya tarik yang kuat. Jadi, siapa kalau begitu? Yang mirip dengan Lasmini. Yang mirip dengan Lasmini? Yang kita ketahui sampai saat ini, selera dan cita rasa Bentar terhadap perempuan, yaitu perempuan model Lasmini. Nah, kenapa tidak dicarikan gantinya yang mirip dengan Lasmini? Apa ada yang mirip dengan Lasmini? Ada. Siapa? Dewi Anjani. Dewi Anjani? Putri yang mana? Putri Tumenggung Gitanyali dari Pajajaran. Saya belum pernah melihatnya. Saya sudah melihatnya satu kali. Ketika berkunjung ke keraton Pajajaran. Ya? Saya sampai menahan napas.
saya kira Lasmini ada di keraton Pajajaran. Persis. Wajahnya, bentuk tubuhnya, gerak-geriknya, pokoknya semuanya. Seperti pinang dibelah dua dengan Lasmini. Bedanya, yang ini lebih muda dan segar. Kalau Lasmini kan sudah berumur. Umurnya sama dengan Mantili. Saya jadi ingin segera melihatnya. Gampang, nanti kita atur. Kanda Brahma, jangan bergurau. Ini perkara sungguh-sungguh, Kanda. Kau ini apa-apaan, Dinda Pramita? Kau sudah ingin punya menantu? Sudah rindu ingin menimang cucu? Bukan itu tujuan saya, Kanda. Tapi ingin mengalihkan perhatian Bentar dari Lasmini, Kanda. Kalau nanti Bentar benar-benar jatuh cinta pada Dewi Anjani, bagaimana? Ya, tidak apa kan? Nah, kau terburu-buru. Maksud saya, terlebih dulu kita harus tahu watak dan pribadi Dewi Anjani itu, Kanda. Kalau berwatak baik, saya tidak akan keberatan. Bentar masih terlalu muda, Dinda. Jangan dikawinkan dulu, dipertunangkan saja. Aku setuju saja, Dinda. Tapi kau jangan kecewa kalau Bentar tidak menyukai gadis itu. Tapi Kanda sendiri juga harus membantu. Iya, akan aku bantu. Sampurasun, Rampes. Selamat datang di Pajajaran. Terima kasih, Tumenggung. Terus terang, saya jadi berdebar-debar sebab mendadak mendapat kunjungan Senopati Indra Kumala, kesatria Madangkara yang gagah perwira. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan jabatan saya sebagai perwira pasukan perang Madangkara. Oh ya, jadi biasa, Tumenggung. Apalagi kalau bukan perkara wayang. Siapa yang mau nanggap wayang? Gusti Permaisuri Dewi Pramita. Oh ya? Ada hajatan apakah di Keraton Madangkara sehingga perlu mengadakan hiburan pertunjukan wayang? Bukan di Keraton Tumenggung, tapi di Kampung Jamparing Tumenggung. Wah, kalau begitu di tempat tinggal pribadi Gusti Permaisuri Dewi Pramita. Benar, Tumenggung. Di Kampung Jamparing akan diselenggarakan upacara Mitembeyan. Malam harinya diadakan hiburan untuk rakyat, yaitu pertunjukan wayang golek. Gusti Permaisuri Dewi Pramita menghendaki dalangnya yang hebat. Siapa lagi kalau bukan Kanjeng Tumenggung Gita Nyali, jago dalang nomor 1. Aku ini belum lama jadi dalang, Senopati. Masih belajar. Namun sudah termasuk ke mancanegara, bukan? Kapan akan diselenggarakannya? Bulan depan, Tumenggung. Kalau begitu sudah dekat. Benar. Dan tadi sebelum ke sini, saya terlebih dulu ke istana menghadap kepada Baginda Maharaja Prabu Siliwangi, menyampaikan undangan dari Gusti Permaisuri Dewi Pramita. Oh ya? Begitu pula undangan untuk para pejabat penting kerajaan Pajajaran akan saya sampaikan, Tumenggung. Tapi mungkin tidak akan bisa datang semuanya, sebab sedang ada pekerjaan besar, pembuatan jalan terpanjang. Iya, saya mendengarnya, Tumenggung. Tapi tidak perlu semuanya. Sebagian saja sudah baik, Tumenggung. Ya, benar. Daulat Gusti Permaisuri, kami menghaturkan sembah. Aku terima sembah kalian. Daulat Gusti. Wah, sudah hampir selesai ya? Besok siang akan rampung seluruhnya, Gusti. Berapa orang yang mengerjakan panggung ini? 7 orang, Gusti. 7? Hamba sendiri, kemudian Jang Turta, Ya. Jang Mahi, Mang Utom, Karta, Udi, dan Jang Hur. Kenapa kau ikut bekerja, Jang Turta? Bagaimana, Gusti? Kau kan pengantin baru. Baru 4 hari kau menikah. Tidak, Gusti. Mengerjakan panggung tidak merepotkan hamba. Iya, dan kau, Mang Utom? Katanya sawahmu sompal, kena banjir, ya? Sedikit saja, Gusti. Hanya 2 petak. Tapi hasil panennya bagus kan? Bagus sekali, Gusti. Ya. Bahkan lebih bagus dari panen tahun lalu. Oh ya? Tahun lalu 600 gedeng. Panen tahun ini 1000 gedeng, Gusti. Wah, bagus sekali, Mang Utom. Meningkatnya besar sekali. Daulat, Gusti. Itu semua berkat bimbingan dari Kanjeng Tumenggung Wiratmaja. Iya, itu bagus dan benar. Tumenggung Wiratmaja sangat ahli soal tanah. Dengan menyelidiki jenis tanah di daerah tertentu, dia akan tahu
bibit padi yang bagaimana yang harus ditanam di daerah itu. Daulat, Gusti. Apa kalian tahu Kademangan Ciburui? Tahu, Gusti. Di kaki gunung Rayungan. Nah, tanah di Kademangan Ciburui itu sangat tandus dan gersang. Padi tidak bisa tumbuh di situ. Hanya ubi dan ketela pohon yang bisa tumbuh. Begitupun pohonnya kurus-kurus. Lalu, oleh Tumenggung Wiratmaja, tanah di situ diambil satu keranjang dan dibawa ke rumahnya. Setelah dipelajari selama 6 bulan, barulah dapat diketemukan jenis bibit padi yang cocok dan dapat tumbuh di tanah Kademangan Ciburui itu. Dan hasilnya, kalian tahu sendiri, kalau dulu penduduk di sana selalu mendatangkan beras dari tempat lain, tapi sekarang malah sebaliknya. Malah bisa mengirimkan beras ke tempat-tempat lain karena hasil padi di sana berlimpah-limpah dan juga berlebih-lebihan. Daulat, Nah, maka dari itu kalian semuanya harus mematuhi apa-apa yang dikatakannya kepada kalian tentang bagaimana cara yang terbaik untuk bertanam padi. Daulat, Gusti. Kalian sebagai para petani yang bertahun-tahun mengolah tanah, bertaman padi, tentu punya pengalaman dan kepandaian bertani. Jadi, kalau ada sesuatu yang kalian rasa kurang cocok atau bertentangan dengan pendapat kalian, hendaknya dirundingkan sebaik-baiknya dengan Tumenggung Wiratmaja. Itu semua demi kebaikan kalian juga, agar hasil panen kalian ini semakin baik. Paling tidak, sama baiknya dengan sekarang. Daulat, Gusti. Mang Singkil, Daulat, Gusti. aku ingin melihat panggung pertunjukan yang kau buat, yang nanti akan dipergunakan pertunjukan wayang. Daulat, Gusti. Dipersilahkan. Gusti Permaisuri, Dewi Pramita itu rendah hati sekali ya. Beliau menaruh perhatian yang sangat besar terhadap pertanian. Sering pergi ke sawah, melihat para petani yang sedang mengerjakan sawah. Tidak segan-segan pula turun ke lumpur bersama-sama dengan penduduk bertanam padi. Iya, juga sekarang. Padahal untuk memeriksa panggung hiburan, cukup ditugaskan kepada salah seorang pegawai keraton. Tapi beliau sendiri yang datang ke sini. Iya ya. Wah, kau membuat panggung ini terlalu bagus, Mang. Seperti mau membuat rumah panggung yang besar dan kuat puluhan tahun. Daulat, Gusti. Dibuat yang sederhana saja tapi kuat, Mang. Kan hanya dipakai 3 hari saja. Sayang, bahan kayu dan bambu sebagus ini dibuang-buang begitu saja. Anu, Gusti. Ya? Bila nanti selesai dipakai pertunjukan, bisa dimanfaatkan untuk keperluan lainnya. Seperti untuk pagar atau kandang kerbau, begitu, Gusti. Oh iya, begitu ya. Daulat, Gusti. Nanti akan diberikan kepada siapa saja yang membutuhkannya. Begitu, Gusti. Iya, kalau begitu boleh saja, Mang. Daulat, Gusti. Bentar. Daulat, Ibunda. Wah, Janur. Banyak sekali ini, Bentar. Setiap kita merayakan pesta upacara Mitembayan, selalu dengan sederhana. Dan tahun ini kita akan menyelenggarakannya dengan meriah dan mewah. Dan sudah mendapat persetujuan dari Ayahanda Brahma. Iya, hasil panen tahun ini di seluruh Madangkara, terutama di kampung kita ini, kampung Jamparing ini, berlimpah-limpah. Jadi, sekali-sekali boleh saja kita merayakannya dengan mewah dan meriah. Itulah, Ibunda. Saya akan menghias jalan besar, dari mulai tapal batas kampung Jamparing sampai ke sini. Jadi saya membutuhkan janur yang banyak sekali. Juga saya sudah membeli kain banyak sekali untuk bendera umbul-umbul. Iya, tapi sekarang tinggalkan dulu pekerjaanmu itu, Bentar. Kenapa, Ibunda? Kau sekarang juga harus ke keraton. Sebab hari ini Tumenggung Gitanyali datang. Nah, kau yang harus menyambutnya. Sebab dialah nanti yang akan menjadi dalang dari pagelaran wayang golek di kampung kita ini. Iya, benar. Baik, Ibunda. Sekarang juga saya berangkat ke keraton. Iya. Mampuhi, iya, Den. Keluarkan kuda. Aku mau ke keraton. Baik, Den. Itu Raden Bentar. Buka pintu gerbang cepat. Siapa? Daulat, Raden. Kawal, kau menjaga pintu gerbang sejak kapan? Semenjak tadi pagi, Raden.
Hamba bertugas mulai pagi menggantikan penjaga yang bertugas tadi malam. Apakah kau melihat rombongan dari Pajajaran sudah datang? Sudah, Raden. Tadi pagi dikawal oleh Senopati Indrakumala. Waduh, aku terlambat. Ya sudah. Iya. Nah, itu di depan pendopo Balai Sema ada sebuah kereta yang besar dan bagus. Ditarik 4 ekor kuda. Pasti itu kereta Tumenggung Gitanyali dari Pajajaran. Raden! Nah, Paman Senopati Indrakumala. Wah, Paman, kenapa begitu? Kenapa tidak memberi kabar pada saya di kampung Jamparing? Kabar mengenai apa, Raden? Saya ditugaskan Ibunda untuk menjemput Tumenggung Gitanyali dari Pajajaran. Wah, Paman tidak tahu, Raden. Kalau tahu begitu, Paman bisa menyuruh seorang prajurit pergi ke kampung Jamparing, Raden. Memberi kabar kepada Raden tentang ini. Ya, sudahlah. Sudah datang kok. Mau dibilang apa lagi? Ya, Raden. Siapa saja? Maksud saya, berapa orang semuanya? Lengkap, Raden. Kanjeng Tumenggung Gitanyali beserta istrinya, juga bersama putrinya, Dewi Anjani. Lalu para nayaga penabuh gamelan, semuanya 15 orang, Raden. Ya. Dan semua rombongan masih berada di Balai Sema itu, Raden. Sedang dijamu oleh Tumenggung Wiratmaja. Dan setelah selesai perjamuan, barulah para tetamu itu akan ditempatkan di tempatnya masing-masing, Raden. Dan para wanita di Keputren, para nayaga di Pendopo Biru, sedangkan Tumenggung Gitanyali di Pendopo Mawar, Raden. Ya. Nah, itu mereka keluar, Raden. Rupanya perjamuan sudah selesai, Raden. Nah, Raden, itu yang berjalan di muka didampingi oleh Tumenggung Wiratmaja adalah Tumenggung Gitanyali, Raden. Dan di belakangnya istrinya, serta di sampingnya istrinya itu... Raden, Raden bentar. Kenapa mendadak pucat dan gemetar, Raden? Lasmini. Apa, Raden? Lasmini? Itu Lasmini. Iya! Raden bentar. Ada apa, Raden? Kenapa berkelebat melompat cepat sekali ke atas genteng? Yes! Lasmini. Yang mana, Raden? Itu yang sedang berjalan menuju ke Keputren, di samping istri Tumenggung Gitanyali. Raden bentar. Itu bukan Lasmini. Itu Dewi Anjani. Dewi Anjani? Iya, Dewi Anjani putrinya Tumenggung Gitanyali. Benarkah itu? Periksalah dengan seksama, Raden. Sama, Paman. Cara jalannya, gerak-geriknya, tertawanya. Kulit tubuhnya kuning langsat. Bentuk tubuhnya simpel. Rambutnya juga sama. Ikal bergelombang, terurai sampai ke bahu. Bukankah Lasmini sudah tua, Raden? Maksud Paman sudah berumur, yang umurnya sama dengan Gusti Ayu Dewi Mantili. Nah, yang Raden lihat itu seorang gadis remaja yang muda belia, Raden. Ya. Dan Lasmini lebih sering berpakaian ringkas, celana panjang, berselendang kain. Tapi dia itu berkebaya. Sudahlah, Raden. Ayo kita turun. Tidak baik bertengger di atas genteng seperti ini. Seperti burung merpati yang kabur dari kandangnya. Mengapa di dunia ini ada orang yang serupa? Raden ini suka ngelantur. Tumenggung Gitanyali, anaknya hanya satu. Ya, Dewi Anjani itulah. Lagi pula sebelum menikah dengan ibunya Dewi Anjani, tidak pernah menikah dengan wanita lain, Raden. Sampai sekarang istrinya hanya satu. Ialah ibundanya Dewi Anjani itu. Memang benar, Raden. Lasmini juga orang Pajajaran. Lahir di Pajajaran, dibesarkan sampai dewasa di Pajajaran pula. Tapi Paman berani tangguh. Percayalah kepada Paman. Antara Tumenggung Gitanyali dengan Lasmini tidak pernah ada hubungan apa-apa. Iya, Paman. Marilah kita turun. Mari, Raden. Nyai, Sabuton. Wah, ramai, Nyai. Kamu dari jalan besar, Kang? Iya, menonton rombongan panggung dari Madangkara. Oh ya? Bagaimana, Kang? Semuanya sudah datang gitu? Sudah. Baginda Prabu Tuanku Brahma, Gusti Permaisuri Dewi Harnu, Wah hebat Gusti atuh. Ayu Mantili, Gusti Patih Gotawa,
Raden Paksi, Kanjeng Tumenggung Wiratmaja, dan banyak lagi para penggede lainnya. Wah, semuanya naik kereta. Ada pula yang menunggang kuda. Wah, kan, kalau begitu aku ingin sekali melihat Raden Paksi, kan? Dia menunggang kuda hitam, tinggi, besar. Kata orang, wajahnya mirip sekali dengan ibunya, Gusti Ayu Dewi Mantili. Bukan hanya wajahnya yang mirip, semuanya. Terutama wataknya sama galak. Dan nampaknya dia itu bengis. Masa iya, kan? Aku juga dengar-dengar saja. Katanya Raden Paksi itu sama dengan ibunya. Galak, bengis, dan kejam. Wah. Kalau begitu mah naga-naganya nanti sudah besar bakal seperti ibunya, ya, kan? Jadi pendekar yang paling ditakuti. Kelihatannya memang begitu. Iya. Wah, upacara Mitembeyan tahun ini meriah sekali. Tuanku Brahma sendiri yang akan melakukan pemotongan padi pertama. Masa, kan? Iya, dan malamnya, wah, pertunjukan wayang. Dalangnya paling hebat. Kanjeng Tumenggung Gitanyali dari Pajajaran. Oh, iya ya, Kang, ya. Kembang. Daulat, Gusti. Aku ada perundingan penting dengan Gusti Dinda Harnum. Jadi jangan ada yang masuk, ya? Daulat, Gusti. Nah, bagaimana Dinda Harnum? Bagaimana gelagatnya Bentar ketika dia melihat Dewi Anjani? Justru saya mau menanyakannya kepada Kanda Dewi. Bagaimana gelagat Bentar saat ini? Ya, saya sengaja menyuruh dia pergi ke keraton menjemput Tumenggung Gitanyali. Maksud saya, agar dia bisa berjumpa dengan Dewi Anjani. Tapi sayang, terlambat. Tapi anehnya pulang dari keraton, dia nampak gugup. Mengerjakan apa-apa serba gugup dan juga banyak melamun. Katanya, dia tidak sempat bertemu dengan Tumenggung Gitanyali. Yang berarti pula tidak bertemu dengan Dewi Anjani. Tapi kok gelagatnya jadi begitu? Bentar tidak ketemu dengan Dewi Anjani, tapi melihatnya. Iya, saya juga berprasangka begitu. Bentar pasti sudah melihat Dewi Anjani. Sebab, kenapa dia jadi gugup dan sering melamun kalau tidak ada sebab-sebabnya? Penjaga Keputren juga melaporkannya begitu. Apa? Penjaga Keputren? Dewi Anjani dan ibunya menginap di Keputren. Ya. Rupanya Raden Bentar ingin sekali melihat Dewi Anjani. Oh. Menurut prajurit penjaga Keputren, Raden Bentar bolak-balik di depan pintu gerbang Keputren. Tentu saja si penjaga itu heran. Mungkin karena malu, terus dia masuk saja ke Keputren, menemui saya, pura-pura menengok Wanapati. Bagaimana gelagatnya? Begitulah serba gugup. Lama sekali dia bermain-main dengan Wanapati, tapi lebih sering melihat keluar lewat jendela. Iya. Mungkin dia mau melihat kalau Dewi Anjani sedang berjalan-jalan ke Taman Keputren. Iya, kalau begitu, dia sudah melihat Dewi Anjani, tapi belum sempat bercakap-cakap. Sehingga dia itu jadi kita lihat perkembangannya besok. Sebab Dewi Anjani masuk dalam barisan 40 orang gadis yang membawa sesajen. Bagus. Dengan begitu, Bentar bisa melihatnya dengan jelas. Iya. Malah, aku sendiri belum pernah melihatnya. Tapi aku percaya Dewi Anjani mirip dengan Lasmini. Buktinya Bentar sampai gugup dan gelisah seperti itu. Besok dia datang bersama-sama dengan 40 orang gadis-gadis keraton yang bertugas membawa sesajen. Iya. Semuanya sudah siap, Kanjeng Tumenggung. Bagus. Siaga menunggu perintah untuk diberangkatkan. Berjalan paling muka 10 orang pendeta, dipimpin oleh Rama Begawan Adiaksa Ingkasogatan. Disusul oleh 40 orang gadis pembawa sesajen. Lalu Tuanku Brahma beserta keluarga. Kemudian para pembesar keraton. Disusul oleh rombongan rakyat, khususnya penduduk kampung Jamparing ini, yang akan ikut bersama-sama dengan kita menuai padi. Daulat Kanjeng Tumenggung. Tunggu sebentar lagi.
Rama Begawan Adiaksa ing Kasogatan masih bercakap-cakap dengan Tuanku Brahma di dalam ruangan khusus. Daulat Kanjeng Temenggung. Bagaimana Kanda Dewi? Aduh, jagat Dewa Batara. Kenapa wajah Kanda Dewi pucat dan gemetar? Apakah aku ini tidak sedang bermimpi? Aku melihat Lasmini berdiri di sana, di antara gadis-gadis pembawa sesajen. Itulah dia, Dewi Anjani. Aduh, bukan mirip lagi Dinda Harnum. Persis, sama. Senyumnya, lirikan matanya, kulitnya, bentuk badannya. Oh, pantas Bentar sampai gugup dan gelisah. Aku juga menjadi gugup. Jantungku berdebar keras. Aduh. Perbedaannya hanya sedikit. Lasmini sudah nampak agak tua. Ya. Kalau Dewi Anjani muda belia dan segar. Kekuasaan Sang Maha Pencipta tidak bisa diduga. Mengapa ada dua orang yang satu sama lain sama, Dinda Harnum? Ya, itulah kekuasaan Sang Maha Pencipta. Lasmini dan Dewi Anjani sudah jelas bukan saudara kembar, tapi bisa sama. Aku suka sekali pada dia. Jangan terburu-buru, Kanda Dewi. Kita belum tahu watak dan kepribadian Dewi Anjani yang sesungguhnya. Iya. Kita butuh waktu untuk mengetahui dia luar dalam. Iya, benar juga. Aku ini harus sabar. Kanjeng Tumenggung Wiratmaja, Tuanku Brahma dengan Rama Begawan Adiaksa ing Kasogatan sudah keluar dan menuju ke barisan. Baik, siapkan semuanya. Daulat Kanjeng Tumenggung. Rombongan berangkat. Tuh, Nyai. Iya, rombongan agung sudah berangkat dari rumah kediaman Gusti Permaisuri Dewi Pramita. Bergerak menuju ke pesawahan. Aduh, itu lihat Kang Utong. Iya. Gadis-gadis yang membawa sesajen itu. Wah, tidak ada yang jelek satu juga. Semuanya cantik-cantik ya. Kan dipilih, Nyai. 40 orang gadis pembawa sesajen itu dipilih yang cantik-cantik. Semuanya para putri keraton. Iya kan? Wah, kalau jadi laki-laki bingung barangkali ya Kang ya? Bingung kenapa? Habis semuanya cantik begitu, mana yang harus dipilih? Kalau aku jadi raja, semuanya aku ambil jadi selir. Ya Kang mah. Itu Nyai. Siapa? Itu Raden Paksi. Yang mana Kang, yang mana? Itu tuh, yang berjalan berdua dengan Raden Bentar. Di belakang Mahapati Gotawa. Aduh, iya, sama kan? Sama dengan ibunya ya? Iya. Wah, gerak-geriknya tangkas dan gagah sekali itu. Iya. Kanjeng Temenggung, rombongan paling muka sudah sampai di daerah pesawahan. Baik. Selanjutnya aku yang menuntun Rama Begawan memasuki sawah yang akan dituai pertama. Daulat Kanjeng Temenggung. Silakan Rama Begawan. Rama berdiri di sini dan mohon ampun. Tuanku berdiri di sini. Iya. Ini pisaunya tuanku. Iya. Padinya yang mana? Yang mana yang harus aku potong, Temenggung? Yang itu tuanku. Sudah hamba beri tanda dengan kain putih. Iya. Gusti Permaisuri berdiri di sebelah sini. Aku memotong padi yang mana, Temenggung? Yang ini, Gusti. Ya. Rama Begawan Adiaksa ing Kasogatan dipersilahkan membacakan doa. Selesai, Temenggung. Baik, Rama Begawan. Tuanku Brahma dipersilahkan melakukan upacara utama Mitembeyan. Iya. Wahai rakyatku, pada hari yang bahagia ini, aku memandang ke sekeliling.
sejauh mata memandang hamparan padi yang menguning. Bahagialah engkau, wahai rakyatku, bahwa kerjamu tidak sia-sia, bahwa kerjamu mendatangkan kebahagiaan bagimu. Aku akan memotong padi. Makmur dan sejahteralah Madangkara. Ya. Kawan, sudah berubah menjadi kemanusiaan. Bagaimana, Raden? Kemanusiaan? Lihat aja sendiri oleh Paman Tumenggung. Tanaman padi jadi tidak kelihatan, sebab sudah berganti jadi tanaman manusia. Di mana-mana penuh orang melulu. Kan sedang pesta Mitembian, Raden. Jadi rakyat semuanya turun ke sawah menungai padi. Tiap hari begini, Paman? Tidak, Raden. Para pengagung besok sudah kembali ke keraton. Lalu panen ini selanjutnya dikerjakan oleh para petani sendiri.